Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Suci Amelia, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansah dengan mata kuliah kewarganegaraan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, and share. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari geopolitik. Istilah dari geopolitik berasal dari kata geo dan juga politik. Geo ini artinya bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli yang berarti sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan teia yang artinya urusan. Sedangkan secara umum, geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografis. Teori-teori geopolitik. Teori-teori geopolitik dapat dibagi menjadi 5 teori, yaitu yang pertama, teori geopolitik Friedrich Lessing menyatakan bahwa negara itu seperti organisme hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kirchhoff menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara agar negaranya dapat swasembada. Yang ketiga, teori geopolitik Haushofer menyatakan bahwa untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi atas 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara unggul. Yang keempat, teori geopolitik Alfred Steinmeier menyatakan bahwa konsepsi geopolitik dapat dibentuk dengan memperhatikan serta memperhatikan sumber daya laut termasuk akses ke laut. Yang kelima, teori geopolitik Giulio Douhet dan William McCall. Kedua orang ini mencita-citakan terjadinya angkatan udara. Dalam teorinya, disebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Unsur-unsur dari geopolitik Indonesia. Unsur-unsur ini dibagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama wadah. Wadah berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, isu.
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai suatu aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita serta tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu bangsa harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari batiniah dan lahiriah. Batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dari tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tujuan dari geopolitik Indonesia adalah yang pertama, untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia, serta juga seluruh tumpah darah Indonesia, juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta juga keadilan sosial. Yang kedua adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam serta juga sosial. Bisa disimpulkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ialah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta juga kepentingan daerah untuk dapat mengatur serta juga membina kesejahteraan, perdamaian, dan juga bangsawan, serta martabat manusia di seluruh Indonesia. Contoh dari geopolitik Indonesia, contohnya yaitu di Kepulauan Natuna. Saat itu Cina mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat peta baru bahwa Kepulauan Natuna masuk ke dalam Laut Cina Selatan. Cina melakukan klaim sepihak yang sebenarnya Natuna lahir pada tahun 1999. Indonesia juga pernah mendapat klaim dari Malaysia bahwa batik merupakan milik Malaysia, dan saat itu Indonesia membawa batik ke UNESCO. Saat itu pula UNESCO menetapkan batik menjadi milik Indonesia, dan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta juga rambu-rambu peraturan di dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta juga perbuatan bagi penyelenggaraan negara pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah, ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Latar belakang dari wawasan Nusantara. Latar belakang dari wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, falsafah Pancasila, yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga, aspek sosial budaya, dan yang terakhir, aspek kesejarahan. Yang pertama, falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila terdiri dari 3 maksud atau 3 falsafah, yaitu yang pertama, hak asasi manusia atau HAM. Maksudnya di sini yaitu memberikan kesempatan untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, sebagai kepentingan umum daripada kelompok serta juga individu. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dengan berdasarkan konsensus serta konsultasi. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara ini merupakan fenomena yang dapat diperhitungkan karena Indonesia ini memiliki kekayaan suku bangsa serta juga sumber daya alam. Yang ketiga, aspek sosial budaya.
Di sini dimaksudkan yaitu Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tentu memiliki banyak adat istiadat, bangsa kepercayaan, serta juga agama yang berbeda-beda. Sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik. Yang keempat, aspek kesejarahan. NKRI merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh adanya pengalaman sejarah yang tidak ingin terulang lagi, yakni perpecahan di dalam negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan serta mencapai suatu tujuan nasional. Paradigma wawasan Nusantara. Paradigma wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, Pancasila. Pancasila ialah sebagai falsafah, ideologi bangsa, serta sebagai dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang ketiga, wawasan nasional ialah sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional ialah sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN. GBHN ini ialah sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu yang pertama, wilayah atau geografi, yang kedua, geostrategi, dan yang terakhir, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama, wilayah atau geografi, terdiri dari yang pertama, azas kepulauan atau archipelagic prinsip. Kata archipelago berasal dari kata Italia yaitu archipelagos. Akar katanya adalah archi yang berarti terpenting, terutama, sedangkan pelagos yang artinya laut atau wilayah lautan. Jadi, dapat diartikan sebagai wilayah lautan terpenting dengan pulau-pulau di dalamnya. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda yang dinamakan Nederland Oost-Indische Archipelago, itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mencintai yang namanya Indonesia meskipun bukan dari bahasanya sendiri. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah lautan dalam perkembangan hukum laut internasional yang dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Yang pertama, res knowledge. Res knowledge ini menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, res communis merupakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Dan yang terakhir, Manuleberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Dan yang terakhir, karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.048 buah pulau. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah geostrategis. Geostrategis adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara adalah perkembangan wilayah di Indonesia dan dasar hukumnya, yang terdiri dari yang pertama, sejak 17 Agustus tahun 1945 sampai dengan 13 Desember tahun 1957. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13
Desember tahun 1957 sampai dengan 17 Februari tahun 1969. Yang ketiga, dari 17 Februari tahun 1969, Deklarasi Landasan Kontinen sampai sekarang. Dan yang terakhir, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Sekian dari video penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.